Suffer together, recover stronger. Saudara, dampak perang Rusia dan Ukraina bakal masuk jadi bahasan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di G20 di Bali pada Rabu ini. Menteri Keuangan Ukraina bakal hadir secara virtual. Pertemuan ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di presidensi G20 Bali akan membahas keamanan pangan imbas perang Rusia dan Ukraina. Kehadiran Ukraina penting untuk memberi perspektif soal perang yang berlangsung. Sebab saat ini perang Rusia dan Ukraina tidak hanya jadi tantangan bagi dua negara saja, tapi juga secara global. Hasil agenda G20 jalur keuangan ini akan dibawa ke pertemuan tingkat tinggi selanjutnya sampai di puncak G20 pada bulan November mendatang. Iya, Ukraina kita undang. Ini sama seperti di FMCBG yang kedua bulan Februari. Ukraina kita undang, terutama dan itu kita undangnya untuk sesi satu saja. Untuk memang menyampaikan intervensi, memberikan perspektif dari sisi Ukraina dengan kondisi perang. Ini apa saja yang kemudian menimbulkan tantangan baik dari perspektif nasionalnya maupun kemudian dalam konteks Ukraina sebagai bagian dari masyarakat global dalam tadi terutama juga tadi terkait dengan isu food. Jadi diundang untuk sesi satu dan sejauh ini kehadirannya rencananya virtual Menteri Keuangan Ukraina. Bank Sentral Dunia termasuk Bank Indonesia sedang menggodok penerbitan uang digital Bank Sentral alias Central Bank Digital Currency. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani akan mengulas dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Nusa Dua Bali hari ini. Putri, jadi dengan rencana ini apakah artinya BI ini mau ngeluarin kripto? Bukan kripto Paskalis, melainkan sesuai dengan namanya CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency. Ini merupakan salah satu inovasi instrumen pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Sentral yang dianggap lebih baik begitu. Ini yang dibahas dalam kemarin salah satu sesi di G20 atau G20. Nah, jadi CBDC ini bisa dikatakan sebagai respon dari berkembang pesatnya kripto di Indonesia saat ini. Meskipun kripto masih dianggap cukup beresiko begitu ya sebagai instrumen pembayaran maupun juga investasi. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono dari perspektif makro mengatakan kripto ini bisa saja berpotensi digunakan sebagai untuk pencucian uang begitu, kemudian juga penghindaran pajak dan juga mengganggu stabilitas. Makanya kemarin Kepala Divisi Departemen Moneter dan Pasar Modal IMF yakni Tommaso Mancini Grifoli dalam sesi diskusi mengatakan bahwa Bank Sentral dalam hal ini juga Bank Indonesia harus berhati-hati kalau nanti mengeluarkan CBDC ini. Kenapa? Karena CBDC ini sifatnya tidak punya suku bunga, kemudian juga bisa saja berpotensi merusak kebijakan dan juga stabilitas yang sudah ada, juga memperbesar begitu potensi adanya volatilitas dari nilai tukar. CBDC ini memang diakui memiliki untung rugi yang juga disadari oleh Bank Indonesia, diantaranya misalnya keuntungannya tentu saja memperluas inklusi dari keuangan, kemudian juga mempercepat cross border payment atau transaksi antar negara. Tapi kerugiannya Paskalis ini juga kemarin disebutkan, misalnya berpotensi tadi untuk pencucian uang, kemudian juga bagaimana nanti data konsumennya atau nasabahnya, kemudian shadow currency, dan juga apakah nantinya dikeluarkannya CBDC ini bisa mengganggu stabilitas moneter yang sudah ada saat ini. Dan juga ini harus disesuaikan dengan kondisi keuangan maupun juga ekonomi di Indonesia. Jadi Paskalis, CBDC ini bukan mengganti uang konvensional yang sudah ada, baik uang kertas maupun uang logam, tetapi sifatnya hanya menambah kepemilikan uang dari Bank Indonesia begitu untuk masyarakat dalam bentuk digital. Diharapkan CBDC ini bisa memperluas inklusi keuangan, kemudian juga bisa menjadi mata uang yang minim bahkan tanpa resiko, tetapi di satu sisi juga berbeda dengan uang elektronik yang sudah dikeluarkan oleh bank konvensional yang sudah ada. Kapan dikeluarkan? Nah, ini kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Rian Rizaldi, berikut ini. Sebelum akhir tahun ini akan keluar dengan white paper. Isinya white paper itu adalah high level design terkait dengan apa yang sudah kita pikirkan, tetapi dia tidak akan bersifat final. Pastinya kita akan meminta para stakeholders Bank Indonesia ini untuk memberikan masukan di situ. Mungkin insya Allah mungkin di sekitar awal tahun depan kita akan keluar juga dengan konsultatif paper. Itu biasanya butuh waktu. Kita akan minta masukan dari industri dan berdasarkan feedback tersebut kita akan bergerak kepada uji coba.
Inklusi keuangan menjadi satu dari sekian banyak tema maupun juga goals dari G20 yang akan dibahas selama sepekan ini di jalur keuangan. Selain dari kesehatan dan juga ekonomi hijau. Nah, untuk di hari ini, Paskalis dan juga saudara, sampai besok tanggal 14 Juli, ini merupakan pertemuan di tingkat deputi atau FCBD, Finance and Central Bank Deputies Meeting. Kemudian nantinya di tanggal 15 dan 16 Juli 2022, ini merupakan MCBG atau Finance Ministerial and Central Bank Governor atau di tingkat Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral. Pertemuan secara tertutup, namun tentu saja nanti akan kami update selalu apa yang nantinya akan dibahas, kemudian apa saja yang nanti bisa disepakati untuk nanti dibawa ke puncak G20 di bulan November. Kembali ke Anda Paskalis di studio. Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih. Cover together, recover stronger.